Bayangkan kita berdiri di tepi jurang sejarah, di mana udara dingin abad ke-20 menusuk kulit, dan suara beduk perang bergema dari horizon Eropa. Ini adalah Perang Dunia Pertama, konflik yang mengubah dunia, 1914-1918, di mana ambisi imperialis, aliansi rahasia, dan percikan kecil di Balkan memicu peperangan global yang menelan 16 juta jiwa. Dari parit lumpur di front barat hingga revolusi di Rusia, dari gas klorin yang membunuh puluhan ribu hingga tragedi Lusitania yang mengoyak hati Amerika, semua ini adalah cerita tentang manusia yang haus kekuasaan, tapi kehilangan segalanya. Mari kita masuki cerita ini, langkah demi langkah, melalui momen-momen krusial yang membentuk era modern. Siapkan pikiranmu untuk perjalanan yang intens, penuh drama, dan pelajaran abadi tentang harga perang. Ini bukan sekadar kronologi. Ini adalah refleksi tentang bagaimana satu keputusan bisa mengubah nasib umat manusia selamanya. Sebelum api perang menyala pada 1914, Eropa telah menjadi labirin politik yang tegang. Di akhir abad ke-19, sistem aliansi besar seperti Triple Alliance, Jerman, Austria-Hongaria, Italia, dan Triple Entente, Prancis, Rusia, Inggris, saling bersanding, seperti dua barisan prajurit siaga. Kolonialisme pun merajalela. Jerman ingin tempat di matahari baru, sementara Prancis dan Inggris berebut wilayah Afrika dan Asia. Militerisme tumbuh pesat. Anggaran militer naik drastis, dengan Jerman membangun armada laut raksasa untuk tantang dominasi Inggris. Nasionalisme bangkit di Balkan, tempat Serbia merindukan persatuan Slavia. Semua ini menciptakan ketegangan yang siap meledak oleh percikan kecil saja. Bayangkan sebuah rumah kayu tua yang retak-retak, dikelilingi orang-orang marah yang hanya menunggu angin keras untuk runtuh. Pada dekade-dekade sebelum perang, diplomasi gagal menyelesaikan masalah-masalah regional. Krisis Bosnia-Herzegovina pada 1908 membuat Austria-Hongaria merebut wilayah itu dari Ottoman, atau yang biasa disebut Turki untuk sekarang, memicu kemarahan Serbia. Serbia didukung Rusia untuk menuntut penghormatan hak-hak Slavia. Konflik lain seperti krisis Maroko, 1905 hingga 1911, antara Prancis dan Jerman menunjukkan rivalitas global. Jerman merasa tertekan oleh blokade perdagangan Inggris, sementara Prancis khawatir invasi Jerman jika mereka kuasai Belgia. Aliansi semakin erat, tapi komunikasi buruk antar negara sering salah interpretasi. Ini seperti dua tim sepak bola yang sudah berteman baik, tapi suatu hari salah lempar bola dan langsung adu mulut. Kilas balik ke Sarajevo, Bosnia, Juni 1914. Archduke Franz Ferdinand, pewaris tahta Austria-Hongaria, sedang inspeksi pasukan. Saat mobilnya berbelok di jalan sempit, Gavrilo Princip, pemuda Serbia radikal dari Black Hand, menembaknya dan istri Sophie. Pembunuhan itu seperti korek api yang menyentuh minyak tanah. Austria-Hongaria, didorong Jerman, memberikan ultimatum ekstrim kepada Serbia. Hapus semua elemen anti-Austria, biarkan agresor masuk investigasi. Serbia setuju mayoritas, tapi tolak beberapa poin sensitif. Akibatnya, Austria-Hongaria declare perang pada Juli 1914. Ini memicu rantai aliansi. Rusia dukung Serbia, Jerman dukung Austria, dan cepat-cepat Prancis, Inggris ikut campur. Perang dimulai dengan cepat, seperti badai musiman yang tak terhindarkan. Front Barat menjadi panggung utama konflik brutal. Mulai Oktober 1914, tentara Jerman maju melalui Belgia menuju Prancis via Plans-Klieven, tapi terhalang pasukan sekutu di Ires dan Aisne. Taktik trench warfare lahir. Tentara menggali parit-parit panjang, dibuat tembok beton, dan ranjau darat. Ini menciptakan zona mati luas, di mana gerakan kecil berarti kematian massal. Pertempuran seperti Verdun, 1916, menelan 700.000 korban tanpa hasil signifikan. Artillery fire menghantam tanah, meninggalkan lumpur dan gas saraf. Manusia hidup di kondisi mengerikan. Kutu, demam, depresi. Namun, stagnasi ini juga dorong inovasi seperti tank Mark I pertama kali digunakan di Somme 1916. Perang di front barat seperti permainan catur tanpa langkah maju, hanya gigitan gigi. Di front timur, Rusia menyerbu Jerman dan Austria-Hongaria dengan pasukan besar, tapi kurang koordinasi. Pertempuran Tannenberg,
1914, dan Masuria, 1914, hampir hancurkan armada Rusia Utara. Di Balkan, Serbia bertahan meski dikucilkan, tapi ditambahkan Albania dan Montenegro. Italia berganti sisi pada 1915, serang Austria-Hongaria dari selatan. Yunani dan Bulgaria ikut campur, menciptakan chaos regional. Perang di sini lebih mobile, tapi juga mahal. Ribuan tentara tewas di pegunungan Salzburg. Ini menunjukkan perbedaan gaya perang, di barat statis, di timur dinamis tapi sama-sama destruktif. Inggris gunakan Royal Navy untuk blokade laut, mengunci impor Jerman dan Austro-Hungarian. Kapal-kapal seperti HMS Dreadnought Revolusi Naval Warfare. Pertempuran Jutland, 1916, adalah duel kapal terbesar, tapi kedua belah pihak rugi besar tanpa pemenang jelas. U-boats Jerman terobos blokade dengan submarine warfare, tenggelamkan kapal dagang AS dan Inggris. Ini picu protes internasional, termasuk sinking RMS Lusitania, 1915, yang bunuh 1.198 jiwa, termasuk 128 warga Amerika. Perang laut seperti perburuan ikan raksasa, tapi efeknya global, kelaparan di Eropa. Perang tak lagi lokal. India, Australia, Kanada, Afrika Selatan ikut perangi Jerman. India sumbang 1,3 juta tentara, banyak di Mesopotamia dan Afrika. AS masih netral awalnya, tapi economic ties strong ke sekutu. Rusia Revolusi 1917, tarik Rusia keluar via Treaty Brest-Litovsk, 1918. Perang global ini tunjukkan imperialisme, tapi juga solidaritas kolonial. Bayangkan 4 benua terlibat, seperti festival olahraga dunia yang rusak. Perang Dunia I tingkatkan teknologi. Gas klorin diires, 1915, bunuh ribuan, ledakan moral. Air plan untuk reconnaissance, bomber rudimentari. Poison gas, flamethrowers, tanks semua ciptakan horor baru. Pada November 1918, Perang Dunia Pertama berakhir dengan gencatan senjata di hutan Compiègne. Lalu, pada 1919, di Konferensi Versailles, Perjanjian Versailles ditandatangani. Isinya, Jerman bayar 6,6 miliar euro reparasi, hilang wilayah, tentara dibatasi 100.000 orang. Liga Bangsa-Bangsa dibentuk untuk cegah perang baru. Dampaknya, genosida Armenia 1915 sebagai awal Holocaust. Depresi ekonomi picu naiknya nazisme. Akhiri Kekaisaran Ottoman, bentuk batas Timur Tengah modern. Perang tak benar-benar usai. Bibit Perang Dunia II tumbuh dari ketidakadilan Versailles. Perang Dunia Pertama bukan hanya sekadar konflik antar negara, tetapi juga menjadi titik balik besar dalam sejarah dunia. Jutaan nyawa melayang, kekaisaran runtuh, dan peta dunia berubah drastis. Dari tragedi ini, kita belajar betapa mahalnya harga dari sebuah perang, dan pentingnya menjaga perdamaian agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali di masa depan. Semoga kisah ini bisa menambah wawasan kita semua, sekaligus menjadi pengingat bahwa sejarah bukan hanya untuk diingat, tetapi juga untuk dipahami.